Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat sejahtera semuanya. Ya, eh, bagi sahabat Merdeka Belajar, hari ini Bapak Pak Robi akan menjelaskan mengenai materi PJOK atau penjasor di paket C setara SMA ya. Nah, pertemuan pertama di minggu lalu Bapak sudah membahas mengenai di sini aksi cerdas mencetak gol ya. Nah, di modul pertama ini di unit 1 ini ada di daftar pustaka ada belajar dari pengalaman ya. Yang A-nya variasi gerak bermain bola, yang B-nya kombinasi gerak dan permainan sepak bola. Nah, untuk unit keduanya semangat dan disiplin berlatih. Terus bagaimana permainan sepak bola dunia menjaga kebugaran tubuh. Nah, yang B-nya bagaimana pemain sepak bola dunia berlatih, dan C-nya koordinasi permainan dalam olahraga sepak bola positif. Nah, oke, kita langsung saja ya. Di sini sudah di minggu lalu sudah saya jelaskan kompetensi dasarnya ya. Di sini ya, kompetensi dasarnya. Sebentar, kita next. Nah, ini. Nah, untuk di unit 1 di sini belajar dari pengalaman. Kemarin minggu lalu Bapak udah menjelaskan, kita next. Nah, ini cara passing ya, di sini juga. Terus passing menggunakan punggung kaki, passing menggunakan kaki bagian luar, ini udah dijelaskan. Terus variasi menggiring bola ya. Dribble menggunakan kaki bagian dalam, dribble menggunakan kaki bagian luar, variasi menembak bola ke gawang ya. Nah, terus variasi menghentikan bola ya. Terus sampai kombinasi gerak dalam permainan sepak bola. Nah, ini sampai juga memberikan umpan menghentikan bola menggunakan kaki. Nah, ini udah. Sekarang kita ke unit 2, semangat dan disiplin berlatih. Nah, untuk menjadi pemain sepak bola yang baik, maka perlu faktor pendukung yang harus dikelola dengan baik, dioptimalkan, dan terus diasah. Pemain sepak bola yang baik harus bisa menggabungkan faktor tersebut menjadi kekuatan bermain. Faktor-faktornya apa aja nih pendukungnya? Nah, yang pertama faktor talenta. Nah, faktor talenta ini adalah faktor bawaan atau genetika. Pemain yang memiliki faktor ini biasanya lebih cepat ya memahami dan mengaplikasikan gerakan-gerakan dalam permainan sepak bola. Nah, lebih dari itu biasanya intuisinya juga menonjol, cepat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini banyak pemain kelas dunia yang dari sisi postur bisa dikatakan tidak akan mampu mengimbangi pemain lawan yang berpostur ideal pemain sepak bola, tetapi kenyataannya mereka bisa tampil lebih menonjol dan menjadi pemain bintang. Nah, untuk level internasional apalagi ya. Nah, siapa aja sih yang kita kenal misalnya postur yang kurang ideal ini, misalnya ada pemain sepak bola internasional yaitu Maradona, Lionel Messi ya, Carlos Tevez, Robinho ya. Nah, ini salah satunya yang kita tahu ya. Salah satunya yang kita tahu ini. Dan untuk postur menjadi lebih, dan kalau untuk level nasional di negara kita sendiri ada siapa aja nih? Ada Andik Firmansyah, ada Evan Dimas Darmono, atau ada juga Octavianus Maniani. Nah, ini kalian pasti tahu ya pemain tokoh-tokoh ini. Nah, ini salah satunya. Dan yang kedua, faktor disiplin.
Tentu saja faktor talenta tidak bisa berkembang tanpa faktor yang lain. Keterampilan yang selalu diasah dan membuat seseorang menjadi pemain mahir. Demikian pula pemain sepak bola yang selalu disiplin dalam melakukan latihan, mempelajari pola bermain, menganalisa gerakan dan teknik memainkan bola, tentu akan tumbuh menjadi pemain sepak bola yang terampil serta disegani. Nah, rata-rata pemain sepak bola profesional melakukan latihan sehari 2 kali. Latihan meliputi senam atau gerak untuk menjaga kebugaran, mempertajam teknik gerak bermain sepak bola. Nah, itu salah satu faktor disiplin ya. Terus faktor lingkungan. Suatu daerah atau kawasan yang mempunyai kultur sepak bola yang baik biasanya akan terus melahirkan pemain bintang. Kalau berbicara skala dunia, maka Brazil adalah negara yang masuk kategori tersebut. Negara ini hampir tidak berhenti melahirkan pemain-pemain sepak bola terkenal. Bahkan bisa dikatakan Brazil adalah negara pengekspor pemain sepak bola. Pemain-pemain Brazil bertebaran hampir di semua kompetisi di benua manapun ya. Nah, ini siapa pasti yang tidak kenal dengan negara Brazil ya. Dia pemain-pemain bintangnya dari zamannya Ronaldo ya, Rivaldo, Ronaldinho ya, Robinho, sampai sekarang ini yaitu Neymar ya, kita kenal. Nah, terus yang A-nya, bagaimana pemain sepak bola dunia menjaga kebugaran tubuh? Nah, pernahkah melihat pemain sepak bola yang sedang mendribel bola tiba-tiba terjatuh dan menggerak kesakitan? Walaupun saat itu tidak ada lawan yang menempelnya, bahkan kadang dalam kondisi yang ekstrim. Pemain tidak bisa melanjutkan bermain dan diadu keluar lapangan. Sampai ada beberapa kejadian pemain membutuhkan waktu panjang berbulan-bulan untuk menyembuhkan dan bisa bermain kembali. Nah, ini kita next. Nah, di sini juga ada ya, apa yang harus dilakukan seperti para pemain sepak bola dunia dalam menjaga kebugaran fisik dan daya tahan tubuhnya. Yang pertama, rutin melakukan peregangan dan pemanasan otot. Nah, jadi harus rutin ya. Nah, penting pemain senantiasa menjaga agar otot selalu lemas, tidak kaku ya. Terus juga yang kedua, menjaga pola makan ya. Makannya juga harus dijaga, nggak sembarangan, apalagi seorang atlet ya. Itu makanannya juga 5 sehat 5 sempurna ya, tidak asal makan aja gitu kan. Terus dalam konsep menjaga pola makan ada 2 hal yang perlu diperhatikan, jenis makanan dan waktu makan ya. Olahragawan dalam hal ini adalah pemain sepak bola harus memahami betul makanan seperti apa yang bisa memenuhi asupan gizi yang dibutuhkannya ya. Nah, terus waktu makan, waktu dan jumlah kali makan ternyata juga mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Ya, pemain dengan berat badan melebihi ideal akan kesulitan bergerak. Jadi memang harus ideal badannya, ya. Nah, terus yang ketiga, pola tidur atau istirahat. Nah, jadi istirahat yang cukup, pola tidur juga tidak boleh begadang ya. Misalnya kalau seorang atlet, soal pemain sepak bola ya, atau pemain olahraga lainnya, nah itu. Terus menjaga kondisi mental. Nah, salah satu lagi cara agar kebugaran tubuh terjaga adalah dengan menjaga kondisi mental ya. Sepak bola positif yang sekarang banyak dimainkan menuntut pemain untuk bisa bermain bola dengan sisi positif, terutama karakter bermainnya. Nah, itu ada 4 ya. Terus yang kelima, bagaimana? Yang B-nya, bagaimana pemain sepak bola dunia berlatih? Seperti layaknya sebuah keterampilan, bermain sepak bola harus diasah secara rutin, caranya dengan latihan yang teratur dengan disiplin dan penuh semangat. Nah, perkembangan teknik bermain, aturan pertandingan, dan penggunaan teknologi selalu menuntut setiap persepak bola untuk melakukan penyesuaian. Nah, berikut adalah cara-cara pemain sepak bola dunia berlatih. Yang pertama, asah gerak. Nah, pemain sepak bola profesional pasti sudah menguasai teknik dasar, variasi, dan kombinasi gerak dalam bermain sepak bola. Ya, latihan asah gerak bertujuan untuk lebih berimprovisasi dalam bergerak. Nah,
Terus yang kedua, bermain dengan modifikasi aturan. Salah satu cara yang sering dipakai untuk berlatih adalah dengan bermain sepak bola tetapi dengan modifikasi aturan. Di samping lebih rileks, menghibur, permainan dengan modifikasi aturan lebih mudah untuk mencapai target latihan. Nah, meskipun begitu, hasil latihan model ini tetap bisa menunjang keterampilan pemain dalam permainan sepak bola sesungguhnya. Nah, di sini gambar sepak bola modifikasi. Banyak hal yang bisa dimodifikasi, mulai dari jumlah pemain, ukuran lapangan yang digunakan, ukuran dan jumlah gawang yang dipakai, serta modifikasi lainnya. Nah, berikut adalah contoh satu permainan sepak bola dengan modifikasi aturan. Jumlah pemain 5 orang untuk tiap tim. Lapangan 25 meter kali 15 meter. Gawang 2 gawang dengan lebar 1 meter tanpa tiang. Terus waktu 20 menit tanpa jeda dan tanpa bergantian. Aturan permainan tetap menggunakan kaki baik passing, shooting maupun dribble. Semua pemain dalam tim harus sudah pernah melakukan passing jika ingin membuat gol. Sehingga meskipun berhasil mencetak gol, akan tetapi apabila ada pemain yang belum pernah passing, maka gol dianulir atau dibatalkan. Yang harus mencetak gol adalah orang terakhir di antara 5 pemain yang ada. Tim yang menang adalah yang mencetak gol yang paling banyak. Nah, ini contoh permainan sepak bola dengan modifikasi ya. Jadi dimodifikasi tidak 11 orang tapi dengan 5 orang atau 5 pemain ya. Terus di sini juga ada lagi ya. Mempertajam keterampilan. Nah, ini seperti bentuk-bentuknya, caranya menendang ya. Di sini shooting, nah otomatis mempertajam untuk shooting ke arah gawang ya, hindari tackle, tendangan bebas ya, cara menendang, kecepatan lari ya. Nah, ini. Nah, di sini mana posisi favoritmu? Nah, satu tim sepak bola dibangun dengan 11 pemain. Nah, 11 pemain mempunyai posisi dan peran masing-masing. Nah, inilah posisi pemain yang ada dalam tim sepak bola. Mana posisi favoritmu? Belakang kanan, belakang kiri, poros halang, gelandang kiri, gelandang kanan, kanan luar ya. Nah, terus kanan dalam, penyerang tengah, kiri dalam, kiri luar, penjaga gawang. Ya. Nah, ini posisi-posisi dalam permainan sepak bola. Kamu lebih suka di mana nih posisinya? Ya, asal jangan posisinya itu kan anak gawang di luar dari ini. Nah, yang C-nya koordinasi permainan dalam olahraga sepak bola positif. Nah, di sini koordinasi dalam permainan sepak bola positif ya. Kemampuan keseimbangan. Nah, pemain harus mampu menjaga keseimbangan tubuh terutama dan saat menguasai bola. Nah, kemampuan pemain dalam menjaga keseimbangan teruji saat mendapatkan tackle dari lawan. Nah, ini kemampuan orientasi ya. Kemampuan pemain untuk memperkirakan arah bola baik lambung maupun menyusur ya rumput lapangan. Nah, terus kemampuan diferensiasi, membaca posisi lawan. Nah, dan lawan dan kawan sehingga akurat dalam mengumpan. Nah, jadi posisi diferensiasi ini kita ngeliat nih teman kita nih, posisi dia tidak dikawal atau tidak dijaga oleh pemain lain, nah kita bisa mengumpannya. Nah, yang keempat, kemampuan reaksi. Pemain sepak bola ketika berada dalam suatu pertandingan harus bisa membaca semua situasi, memanfaatkan situasi dengan cepat dan akurat untuk keuntungan tim. Nah, biasanya kalau udah unggul, biasanya di menit-menit terakhir agak diperlambat ya. Ada juga yang jatuh ya. Ada juga pura-pura cedera ya. Gitu karena untuk mengamankan posisi kemenangannya. Biasanya sih seperti itu gitu, ada juga. Nah, yang kelima, kemampuan irama. Nah, kemampuan yang dimiliki pemain untuk mengambil keputusan dengan cepat. Nah, yang keenam, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Bila terjadi perubahan strategi dengan cepat, maka pemain bisa menyesuaikan. Nah, jadi memang tergantung sang pelatih ya. Nah, kita pun juga harus tahu karakter pelatihnya nih.
Nah, yang 7, interoperabilitas dalam permainan sepak bola, mengkombinasikan gerak-gerakan dari satu pola dengan pola gerakan yang lain. Contoh adalah ketika pemain menerima umpan dan menghentikan bola dengan dada, diikuti dengan mendribel bola, memutar badan, dan diakhiri dengan syuting ke gawang. Nah, sini, oke, jadi ini salah satu materi di unit kedua, ya, lanjutan dari pelajaran Penjaskes atau PJOK, ya. Di sini, nah di sini ada di bawahnya penugasan, buatlah sebuah modifikasi aturan dalam permainan sepak bola. Nah, yang B, lakukan permainan sepak bola dengan modifikasi aturan tersebut bersama teman-teman di kampung. Nah, oke, kalau yang ini mungkin penugasannya nanti di luar dari saya akan menerangkan lebih selanjutnya untuk mengenai tugasnya untuk pelajaran Penjaskes ini atau PJOK ini, ya. Oke, itu aja. Selebihnya akan Bapak sampaikan di media lain. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa jangan lupa di komentar, ya, dan jangan lupa di like and subscribe, ya, biar agar motivasi kita belajar biar lebih meningkat lagi, ya, terutama untuk Bapak, ya, untuk lebih kreatif lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.